Cerita bermula dengan menampilkan seorang pria bernama Jackson yang dalam perjalanan menuju tempat kerja seperti biasanya. Ia mengendarai mobil dengan santai sambil teleponan bersama seorang teman, tapi tiba-tiba tidak lama kemudian Jack yang sempat pingsan terbangun dengan rasa pusing yang luar biasa dan tubuhnya terasa berat. Ia segera menyalakan lampu mobil dan mencoba untuk mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Ketika kesadarannya perlahan kembali, ia menyadari bahwa dirinya terjebak di dalam mobil yang terkubur oleh tanah. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya dan udara terasa pengap, membuat setiap tarikan nafas menjadi perjuangan. Keadaan ini membuat Jack sangat panik. Ia mencoba membuka pintu mobil, tapi semua pintu terkunci karena tertahan oleh tekanan tanah dari luar. Pada saat itu, Jack benar-benar merasa putus asa dan tak tahu harus melakukan apa. Tidak lama kemudian Jack pun langsung meraih ponselnya dan berharap bisa menghubungi seseorang. Namun keadaan Jack yang terkubur di dalam tanah membuat ponselnya tak mendapatkan sinyal. Sesaat kemudian Jack mencoba untuk menyalakan radio. Sayangnya, ia juga tak bisa menyalakan radio karena hanya suara statis yang terdengar. Setelah itu Jack kembali mengambil ponselnya mencoba untuk merekam dirinya sendiri. Berharap jika seseorang menemukannya, ia bisa memberikan rekaman tersebut pada kekasihnya. Tidak lama kemudian Jack teringat kalau ia memiliki beberapa perkakas mobil di bangku belakang. Ia pun mengambil perkakas tersebut dan berharap bisa menemukan sesuatu yang berguna. Namun dari banyaknya alat yang ia miliki, Jack hanya bisa menggunakan seutas tali yang digunakan sebagai pengikat ponselnya. Dengan tali tersebut, Jack tak perlu lagi memegang ponselnya. Di dalam keputusasaannya, Jack melihat sesuatu di lubang AC mobil. Ia pun mencoba untuk memeriksanya. Ternyata beberapa ekor semut masuk melewati lubang AC tersebut dan sempat menggigitnya. Tidak ingin lebih banyak semut yang masuk ke dalam mobil, Jack pun menutup lubang AC tersebut dengan menggunakan lakban. Sesaat kemudian Jack kembali merasa frustasi seolah-olah ia tak punya jalan keluar dari timbunan tanah tersebut. Ia bahkan mengamuk dan mencoba untuk melampiaskan kekesalannya. Jack pun teringat dengan tunangannya yang bernama Laurie. Saat itu, ia sedang mengganggu Laurie yang sedang asik berkebun di belakang rumah. Jack sengaja merekam kegiatan mereka dan memutarnya kembali di dalam mobil tersebut. Ia tak menyangka kalau rekaman itu akan menjadi satu-satunya kenangan bagi dirinya. Jack yang kelelahan akhirnya tertidur di dalam mobil. Namun tiba-tiba, ia terbangun dengan rasa tak nyaman karena kakinya mulai kebas. Dengan tangan gemetar Jack meraih ponselnya untuk melihat waktu. Ia pun terkejut ketika menyadari hari sudah berganti malam, tapi tak ada bantuan yang datang. Rasa panik mulai merayap kembali membuat pikirannya penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban tentang apa yang harus ia lakukan untuk keluar dari sana. Setelah berusaha mengendalikan diri, Jack memutuskan untuk mencoba menggali jalan keluar. Ia membuka kaca mobil perlahan, berharap dapat merasakan udara segar atau setidaknya mengukur kedalaman tanah yang menimbunnya. Namun usahanya berujung pada kesulitan baru. Tanah yang gembur dan basah justru masuk ke dalam mobil. Dengan sigap, Jack menutup kembali kaca tersebut, berusaha mencegah situasi semakin parah. Beberapa saat kemudian atap mobilnya yang sebagian terbuat dari kaca mulai menunjukkan retakan akibat tekanan tanah dari atas. Ia tahu jika kaca itu pecah, tanah akan memenuhi ruang kecil yang tersisa di dalam mobil. Tidak ingin hal itu terjadi, Jack dengan cepat mengambil lakban yang ia temukan di dalam mobil lalu menempelkannya. Namun ia merasa itu belum cukup kuat. Dengan cepat ia mengambil sebatang besi dari kursi belakang dan menjadikannya penyangga tambahan agar kaca tetap utuh. Setelah memastikan atap mobilnya aman untuk sementara, Jack mulai memeriksa setiap sudut mobil, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya untuk bertahan lebih lama. Sayangnya barang-barang yang ada tak banyak membantu. Satu-satunya yang berharga hanyalah sebotol air mineral yang tersisa dan langsung meminumnya. Dalam usaha menenangkan pikirannya, Jack pun mengambil langkah sederhana. Ia menggambar sebuah salib di kursi mobil yang menandakan berdoa adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan perasaan bercampur aduk, ia memanjatkan doa agar ada keajaiban yang membawanya keluar dari sana.
Dengan keadaan seperti itu membuat waktu berlalu dengan sangat lambat. Saat itu, Jack benar-benar tak tahu harus melakukan apa lagi. Tidak lama kemudian Jack kembali membongkar perkakasnya dan berharap untuk menemukan sesuatu. Sayangnya tak banyak yang ia temukan. Pada saat membongkar perkakasnya, Jack melihat ada tetesan air yang masuk ke mobil. Ia yang kehausan pun mencoba untuk meminum air tersebut. Namun karena tetesan air itu sangat lambat, ia mencoba membuat lubang lebih besar, tapi sayangnya hal itu malah membuat tangannya terluka. Setelah itu Jack mengambil botol air tadi dan menampung tetes-tetes air tanah yang masuk ke dalam mobilnya. Nantinya, Jack akan meminum air tersebut untuk bertahan hidup. Setelah merasa cukup, Jack menyimpan air yang telah ia kumpulkan di kursi belakang. Ia merasa lega, namun tetap cemas karena udara di dalam mobil semakin berkurang. Situasi itu kembali membuatnya panik. Ia harus bertindak cepat untuk bertahan hidup. Setelah beberapa saat berpikir, Jack akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah lubang kecil menembus ke atas tanah. Setelah itu ia mengambil sebuah pipa panjang yang ada di dalam mobil dan berusaha melubangi atap mobil tersebut. Agar lubang pipa tak dipenuhi oleh tanah, Jack menutup ujung pipa tersebut dengan tutup botol. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya pipa itu menembus tanah dan ia bisa melihat sedikit cahaya. Jack pun berteriak sekuat tenaga, berharap ada seseorang yang mendengar dan datang untuk menolongnya. Namun sayangnya sekuat apapun ia berteriak, tidak ada orang yang bisa mendengarnya. Tapi ia tak menyerah begitu saja. Jack berpikir untuk menyalakan api sebagai sinyal darurat. Ia berharap asap yang keluar dari pipa tersebut bisa dilihat oleh orang di sekitarnya. Namun tidak lama setelah api menyala, Jack merasa cemas karena api tersebut mulai menyebar dan hampir tak terkendali. Ia berusaha memadamkan api tersebut agar tak menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Saat itu Jack mulai kembali kehilangan harapan. Keputusasaan semakin menguasainya hingga ia memutuskan untuk menulis identitas dirinya di kaca mobil. Berharap jika ada seseorang yang menemukan dirinya dalam keadaan tak bernyawa, mereka bisa dengan mudah mengidentifikasi dirinya. Namun di tengah keputusasaannya, tiba-tiba besi penyangga tersebut bergeser secara tak terduga dan mengenai kepala Jack hingga membuatnya pingsan. Tidak lama kemudian Jack terbangun dengan keadaan berlumuran darah. Ia juga melihat lumpur yang perlahan masuk ke dalam mobilnya. Tidak ingin kehilangan darah semakin banyak, akhirnya Jack pun melepaskan kemejanya dan membalut luka dengan bajunya tersebut. Seiring berjalannya waktu, Jack mulai kehilangan jejak waktu. Ia hampir tak menyadari sudah berapa lama ia terjebak di sana. Ketika ia merasa sedikit lebih baik, ia melihat kaca dan melihat wajahnya yang dipenuhi oleh darah yang telah mengering. Tidak lama kemudian, Jack yang mulai merasa bosan mencoba melukis di kaca mobil untuk mengalihkan perhatian. Namun tiba-tiba, sebuah getaran hebat mengguncang mobil yang menyebabkan tanah mulai masuk melalui kaca yang retak dan menghancurkan lukisannya. Melihat hal itu, Jack segera menahan tanah agar tidak semakin banyak masuk ke dalam mobil. Beberapa saat kemudian getaran pun berhenti dan Jack merasa sedikit lega. Namun dalam keheningan itu, rasa haus kembali menyerangnya, tapi sayangnya tidak ada lagi air yang tersisa untuk diminum. Dengan terpaksa, Jack harus meminum air kencingnya sendiri yang telah ia tampung sebelumnya. Meskipun merasa jijik dan tak suka, Jack tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ia juga memakan remahan cemilan yang tersisa, meskipun hanya sedikit. Tidak lama kemudian, Jack melihat sebuah ban di dekatnya. Ia pun memiliki ide untuk membebaskan diri dengan memanfaatkan ban tersebut. Ia kemudian melumuri tubuhnya dengan oli agar bisa lebih mudah masuk ke dalam ban tersebut. Ban itu nantinya akan melindungi Jack dari tumpahan tanah longsor yang semakin deras masuk ke dalam mobil. Setelah berhasil masuk ke dalam ban, ia menarik penutup atap mobil agar bisa membuka jalan keluar. Agar bisa bernafas, Jack menggunakan angin dari ban mobil. Dengan sisa tenaganya, Jack berusaha keluar dan meyakinkan dirinya lebih baik mati setelah berusaha daripada mati sia-sia tanpa usaha.
See, this is being born again. Dengan penuh perjuangan, Jack terus mendorong tubuhnya hingga pada akhirnya ia berhasil keluar dari tanah longsor yang menguburnya.